kebaktian House of Grace. Mari saya ajak saudara-saudara untuk masuk ke kehadiran Tuhan dan bawa ucapan syukur kita ke hadapannya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
ini sebagian di antara kita sedang mengalami hal yang tidak enak, hal yang buruk. Tetapi kita boleh percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu baik, selalu indah. Tidak pernah Tuhan merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini dan bawa hati kita untuk lebih lagi berserah pada Tuhan, pada kehendak-Nya.
Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara pada kesempatan kali ini, dan saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Oke, pada kesempatan kali ini firman Tuhan akan saya beri judul Pengharapan dan Semangat yang Tercuri. Nah, jadi kita akan menyelidiki 1 Samuel pasal yang ke-30. Jadi cerita ini adalah cerita saya ambil dari cerita Daud di Siklag. Nah, sebelum kita baca, saya mau kasih background dulu. Jadi kenapa si Daud itu bisa ada di Siklag? Jadi waktu itu untuk menghindari pengejaran Saul, Daud dan orang-orang itu pergi ke Filistin, dan dia menghadap Raja Filistin waktu itu, Raja Akis, dan dia dikasih tempat untuk tinggal, yaitu Siklag namanya. Dan setelah itu mereka pergi kembali menghadap Raja Filistin itu untuk menawarkan diri. Jadi Daud itu menawarkan diri, dan orang-orang itu menawarkan diri untuk bergabung dalam pasukan Filistin untuk peperangan yang ada di Israel. Tapi karena orang-orang Filistin itu berpikir takutnya itu Daud melakukan pengkhianatan, maka dari itu mereka tidak jadi menerima Daud untuk bergabung dalam pasukan mereka. Oleh karena itu Daud disuruh kembali ke Siklag. Nah, setelah Daud sampai di Siklag kembali setelah 3 hari, inilah apa yang terjadi di Siklag. Kita baca sama-sama dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Nah, ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka, yang laki-laki dan perempuan, telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, kita dapat menghubungkan antara kehidupan kita dengan situasi yang digambarkan dalam 1 Samuel 30 ini. Kita memang tidak tinggal di Siklag dan juga tidak hidup di zaman Saul dan Daud. Namun, ada kesamaan antara keadaan yang kita alami sekarang dengan keadaan yang Daud dan orang-orangnya alami, yakni bahwa musuh mungkin telah menginvasi daerah kita di saat kita sedang pergi atau tertidur, dan ia mungkin telah mencuri hal-hal yang sangat berharga bagi kita. Nah, apapun itu, pada akhirnya itu dapat kita terjemahkan salah satu sebagai kekecewaan, kehilangan pengharapan, dan antusiasme. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih tahu ya, jika iblis itu tidak berhasil mencuri harapan dan antusiasme kita, maka dia akan kalah. Kenapa? Karena iblis tahu jika kita sebagai anak Tuhan masih mempunyai pengharapan dan antusias, maka kita ini tidak akan terkalahkan. Karena Tuhan Yesuslah dasar pengharapan kita, seperti yang ditulis dalam Amsal 24 ayat 16a. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Kenapa, saudara? Karena orang benar itu menggantungkan pengharapannya pada Tuhan. Selama kita anak Tuhan masih mempunyai pengharapan dan antusiasme kita, dan kita menggantungkan harapan kita pada Tuhan, maka kita nggak bakal terkalahkan. Maka dari itu iblis itu berusaha untuk mencuri hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu apa, saudara? Semangat kita dan pengharapan kita. Itulah yang penting. Karena iblis tahu tanpa itu kita pasti akan bisa dikalahkan. Nah, masalahnya
adalah kita berharap siklat kita, apapun itu tidak akan pernah dicuri. Kita berharap bagaimanapun Allah akan melindunginya dari kerusakan apapun. Namun apa yang terjadi mungkin berbeda, saudara. Ada banyak hal yang mungkin tidak pernah kita harapkan justru malah terjadi. Nah, untuk menghadapi serangan panah musuh, banyak dari kita memilih untuk membius hati kita sehingga hati itu tidak dapat lagi merasakan rasa sakit. Lalu berusaha melanjutkan hidup dengan cara yang seringkali kita sebut sebagai jalan iman. Mungkin jalan itu adalah jalan yang dipenuhi dengan pelayanan dan aktivitas, namun tanpa disertai lagi oleh antusiasme dan kehangatan relasi kita dengan Tuhan seperti yang sebelumnya. Nah, banyak orang yang merasa baik-baik saja dengan keadaan seperti ini dan tidak mau mengakui bahwa ada sesuatu yang telah hilang dan perlu untuk dipulihkan. Banyak orang merasa baik-baik saja untuk sekedar bertahan tanpa memiliki pengharapan dan kerinduan, sehingga mereka tidak berusaha mengejar lagi relasi yang hidup dengan Tuhan seperti yang pernah mereka miliki sebelumnya. Nah, saudara, pada tahap seperti ini Tuhan mungkin saja tidak melakukan apa-apa sampai kita memutuskan bahwa kita mau berubah, sampai kita tidak lagi berkompromi dengan kekalahan itu atau menerima dan menyembunyikan kehilangan itu, melainkan sampai kita mengambil keputusan untuk mengejar dan memulihkan apa yang telah dicuri. Nah, saya ingin ingatkan ya saudara, bahwa terutama yang dicuri dari kita adalah pengharapan dan antusiasme. Itu yang seperti saya bilang tadi, itu adalah dua hal yang penting. Nah, begitu kita mengambil keputusan untuk bangkit, Allah pun segera menjadi sangat dekat dengan kita. Dia selalu dekat. Bukan dia yang berubah, tapi kitanya yang berubah. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan bahwa pencurian itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya tidak bermaksud untuk memberikan 10 langkah yang dapat memastikan si iblis tidak dapat menyentuh Anda. Dan saya tidak punya itu langkah-langkahnya. Karena selama ada si pencurian itu dapat terjadi. Namun, jangan takut saudara, kita bisa mengalahkannya. Amin. Nah, pada hari ini saya mengajak saudara mengambil keputusan untuk bangkit, merebut kembali semua yang telah musuh curi dari kita, yaitu antusiasme iman, pengharapan, sukacita dan lain-lain yang mereka sudah jarah di siklat itu tuh, di siklat kita itu yang mereka sudah jarah. Jadi kita tuh, saya mau ajak saudara untuk bangkit kembali dan merebut kembali ya. Hal-hal apa saja sih yang sudah dicuri oleh iblis, kita mau rebut kembali. Kita nggak mau tinggal diam dalam kekalahan, terpuruk, menangisi kehilangan yang telah terjadi. Tapi saya mau mengajak saudara tuh untuk keluar sebagai pemenang seperti Daud. Nah, mungkin kita dapat menangis selama yang kita inginkan. Kita dapat berkata bahwa hidup itu berat. Benar sih, hidup itu memang berat. Namun, sama seperti yang Daud dan orang-orangnya lakukan, kita pun harus mengambil keputusan. Apakah kita akan menangisi kehilangan kita dan berusaha menyembunyikan rasa frustasi kita dengan anestesi, apatisme, dan berbagai kegiatan keagamaan, ataukah kita menolak untuk berkompromi? Atau kita menolak untuk berkompromi dan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sama seperti yang Daud lakukan, dan jadi tegak untuk memulihkan segala sesuatu. Nah, saudara, ini benar-benar keputusan yang sangat penting. Sebuah keputusan antara hidup sebagai orang yang terluka secara rohani atau hidup sebagai pemenang secara rohani. Nah, Paulus meminta kita untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita tegak berdiri di dalam iman kita? Kita mungkin menangisi kehilangan yang kita alami, tapi yang perlu kita lakukan adalah berdiri atau bangkit dan kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
berdirilah dan kita akan memulihkan segala sesuatu. Itulah yang Daud lakukan. Nah, kita mau baca di ayat selanjutnya di 1 Samuel 30 ayat 6 sampai dengan 8 dan ayat 18. Oke, saya akan bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ulangin. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, terus selanjutnya di ayat yang ke-18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Nah, saudara, pada waktu itu setelah kejadian Siklak dijarah, mereka sampai di Siklak. Nah, pada waktu itu tuh semua rakyat menangis dan Daud pun menangis. Gitu. Namun setelah shock itu tuh ada dua macam reaksi yang saya lihat. Nah, reaksi pertama, saudara, reaksi pertama yaitu satu, semua orang yang lain terus menangis dan mereka kemudian menjadi marah kepada Daud. Nah, ini seringkali juga terjadi sama kita, saudara. Seringkali banyak orang tuh menjadi marah karena kepedihan dan karena masalah yang mereka alami, lalu menunjukkan kemarahan mereka tuh kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Padahal itu kan bukan salahnya Tuhan loh. Nah, tapi seringkali ya itu kita nih seperti ini nih, rakyat orang-orang Daud itu tuh. Mereka menangis, tapi setelah itu mereka menjadi marah. Dan jadi marah kepada siapa? Kepada Daud, kepada pemimpinnya. Nah, saudara, Tuhan atau pada umumnya, saudara, mereka itu Tuhan itu yang mereka anggap sebagai yang bertanggung jawab. Kadang-kadang kita gini ya, kadang-kadang kita punya masalah, dan kita pertama kita shock, kita nangis, kita kesel, dan lama-lama kita jadi marah. Nah, itu marahnya kepada Tuhan. Nah, kita nganggap nih Tuhan lah yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita gitu, yang segala sesuatu tuh yang gak enak yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini reaksi pertama, saudara. Nah, tapi ada juga reaksi kedua. Nah ini yang kedua. Namun Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Nah, Tuhan kemudian memberi Daud jaminan bahwa ia dapat menyusul orang-orang Amalek dan melepaskan semuanya. Nah, saudara, jadi kesimpulannya gini, meskipun ada pencurian, ada jalan untuk memulihkan segala sesuatu. Allah tidak menghalangi terjadinya pencurian. Nah, yang kedua, selain itu, Allah tidak mengatakan kepada Daud apa yang harus dilakukannya sebelum ia berhenti menangis. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, sampai pada step orang-orang masih pada menangis, Daud menangis, itu tuh Tuhan nggak berbicara apa-apa gitu. Sampai Daud memutuskan dia akan bangkit dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan akan menjawab. Nah, ada banyak dari kita mungkin menghabiskan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bertanya, mengapa Tuhan? Tapi pertanyaan, mengapa Tuhan ini kok terjadi pada saya? Nah, tetapi bila pertanyaan ini terus berlangsung sampai jauh sekali di dalam hati kita seperti yang Ayub lakukan, itu tidak akan menghasilkan apapun. Jawaban pribadi saya untuk frustasi yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang ada di dalam Roma 8 ayat 28. Nah, dalam segala sesuatu itu maksudnya baik yang kita anggap jahat maupun yang kita anggap baik, segala sesuatu. Jadi kadang kita berpikir, wah ini sesuatu nggak baik nih buat kita. Tapi percaya saudara, apapun baik yang sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita maupun yang nggak baik, itu semuanya dapat Tuhan rubah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi percaya saja saudara. Jadi kita nggak usah bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi, kenapa. Nah, hidup kita ini bukan berada di tangan iblis, tetapi di tangan Allah. Bahkan seandainya iblis telah berhasil melukai kita, pasti akan ada jalan untuk pulih. Amin saudara. Nah saudara, pertanyaan kita ini seharusnya bukan mengapa Tuhan, bukan itu seharusnya. Pertanyaan yang terpenting adalah, akankah kita menjadi tegak? Akankah kita mendorong diri kita sendiri untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Nah ini pertanyaannya yang penting seharusnya seperti ini, saudara yang benar. Nah, bila saudara melakukan ini, saya tahu 100% apa yang akan terjadi, yaitu Tuhan akan memulihkan semuanya. Itulah yang terjadi dengan Daud dan orang-orangnya. Allah tidak berubah. Ingatlah masa-masa indah yang kita miliki bersama Tuhan sebelum Siklag diinvasi. Tuhan tuh tetap sama. Nah, kita dapat memiliki relasi yang sama dengan Tuhan sekarang juga. Ini bukan tentang pemulihan yang diharapkan terjadi kelak di kemudian hari. Pemulihan dapat terjadi secara instan, saudara. Waktu kita mengambil putusan, Tuhan, aku bangkit, aku mau menguatkan kepercayaanku kepadamu, kita tanya Tuhan, maka saat itu juga pemulihan pasti terjadi. Nah, Daud dan orang-orang itu membalikan keadaan pada saat mereka memutuskan untuk tidak mau menerima Siklag yang telah diinvasi dengan musuh yang mencuri dan menawan keluarga, pengharapan, impian, dan antusiasme mereka. Mereka menginginkan Siklag yang seperti sebelumnya. Nah, sebuah hati yang dipenuhi harapan, iman, dan antusiasme seperti sebelumnya. Jadi mereka tuh nggak menerima kalau mereka. Jadi mereka memutuskan untuk memulihkan keadaan mereka seperti sebelumnya. Dan tepat pada saat itulah musuh pun kalah. Karena pada saat itu mereka berhenti menangis dan mulai berperang. Dan dengan berperang, mereka memulihkan dan melepaskan semuanya. Nah saudara, saat ini saya mau mengajak saudara, biarlah kita nih dapat mengambil keputusan yang benar. Apakah kita mau terus berlarut-larut menjadi orang yang kalah dalam peperangan rohani, menjadi orang yang pengharapannya dan antusiasmenya itu dicuri sama si iblis, dijarah, dan kita mau tetap tinggal dalam keadaan itu, menangisi keadaan kita, dan terus kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang yang tidak di sekitar kita, menyalahkan pelayanan kita. Apakah kita mau tetap tinggal dalam keadaan seperti itu, atau saudara mau mengambil keputusan untuk bangkit kembali, menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, dan juga bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara, luka-luka yang ada dalam hati saudara itu nggak bakal pernah pulih kalau saudara tuh istilahnya gini ya, nggak bakal pernah pulih kalau saudara tuh menganggapnya tuh nggak apa-apa sih, nggak seperti ada apa-apa gitu loh. Jadi saudara kecewa dan saudara tuh mulai membius hati saudara gitu. Jadi hati saudara itu tuh udah nggak bisa merasakan dibius, jadi nggak merasakan sakit, nggak apa-apa. Padahal tetap loh, tetap orangnya ikut pelayanan, sama-sama ikut pelayanan, bahkan mungkin lebih rajin lagi, tapi
sudah nggak ada itunya saudara, udah nggak ada semangatnya dan udah nggak ada pengharapannya, nggak ada antusiasmenya juga. Jadi seperti ada yang hilang gitu. Nah itu kalau saudara mendiamkan keadaan saudara seperti itu, luka yang ada dalam hati saudara itu nggak bakal pernah pulih. Nah gimana caranya? Ini saudara ambil keputusan sekarang, bangkit, kuatkan percayaan pada Tuhan, tanya kepada Tuhan, kejarlah, perangilah musuh-musuh yang sudah mencuri segala sesuatu yang berharga dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara. Kita harus perangi itu, kita harus rebut kembali, dan dengan bantuan Tuhan kita pasti akan dapat memenangkan segala pertempuran untuk mendapatkan itu semua kembali. Dari saya sekian, biar ini dapat memberkati saudara, dan kiranya ingat saudara, sekali lagi saya mau mengajak saudara untuk mengambil keputusan saat ini juga, harus bangkit, jangan terpuruk dalam keadaan, dan harus berperang untuk merebut kembali apa yang semua telah dijarah oleh si iblis. Amin ya saudara, terima kasih, dan selamat sore, Tuhan memberkati. God bless you. Kita akan akhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kebaktian hari ini yang telah memimpin dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini, dan biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha, sampai Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin.